Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang menyusun laporan dana kas kecil dalam metode Impres. Kas kecil metode Impres atau kas kecil metode tetap biasanya digunakan dalam suatu perusahaan di mana ketika nanti akan ada pengisian dana kas kecil lagi, dana kas kecilnya akan diisi dengan dana yang semula atau jumlah yang sama dengan pengisian awal. Nah, ketika ada transaksi yang terjadi di dalam metode Impres tidak akan langsung dicatat, tetapi bukti-bukti transaksi atau kwitansinya akan disimpan dan akan digunakan ketika pengisian kembali. Aktivitas dana kas kecil itu sudah dirangkum menjadi 3. Yang pertama adalah ketika pembentukan. Jadi ketika pembentukan, nanti pemegang kas kecil akan mengajukan kas kecilnya, kemudian akan diisi dengan sejumlah uang. Contohnya mungkin 10 juta dan akan dibelanjakan ketika transaksi yang kedua, yaitu penggunaan dana kas kecilnya. Nah, penggunaannya bisa dipakai untuk membeli perlengkapan ATK, membeli peralatan, ataupun hal-hal yang kecil lainnya yang akan dilakukan atau dibelikan di sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu pengisian dana kas kecil lagi. Nah, ketika pengisian inilah kita akan gunakan kwitansi ataupun nota kontan yang akan menjadi penguat ketika pengisian, dan pengisian akan dilakukan ataupun jumlahnya akan sama. Ketika diisi 10 juta maka akan dikembalikan nominalnya 10 juta. Kita akan masuk ke sesi aturan debit dan kredit. Nah, dalam pencatatan debit dan kredit, untuk Ananda yang baru mengenal debit dan kredit pasti bingung apa itu debit dan apa itu kredit, di mana letak harus debit dan di mana letak harus kredit. Nah, untuk memudahkan Ananda, Ananda bisa membuat tabel, yakni HUM PHB, yaitu H yang pertama untuk harta atau aset masuk dalam kategori kas ataupun piutang dan lain sebagainya. Nah, kemudian harta ketika bertambah itu ada di debit dan ada ketika berkurang itu ada di kredit. Kemudian U-nya adalah utang. Contohnya utang adalah utang jangka pendek, utang jangka panjang, ataupun lain sebagainya. Kemudian ada modal, kemudian ada pendapatan, ada harga pokok penjualan, dan ada beban. Nanti akan ada tabel yang akan tampil seperti ini. Kemudian Ananda bisa menghafalnya dengan rumus HUM PHB tadi agar Ananda tidak akan pusing, dan akan ketika bertambah dan berkurang itu hanya berbeda antara debit dan kreditnya. Ananda tinggal perhatikan tabel tersebut. Nah, di sana Ananda bisa lihat, saya contohkan. Yang pertama, contoh transaksinya adalah Ani membeli sebuah peralatan sebesar 1.500.000. Nah, ketika kita membeli sesuatu berarti kita mendapatkan barang dan kita akan membayarkan. Ketika kita membayarkan sejumlah uang atau kas, maka harta kita akan keluar. Ketika harta kita keluar, kita bisa lihat rumusnya. Harta ketika keluar ada di kredit, dan ketika barang itu datang ke kita itu masuk ke dalam harta juga, karena peralatan dan perlengkapan itu masuk ke dalam harta. Ketika bertambah dia ada di debit. Jadi jurnal umumnya adalah debitnya adalah peralatan dan kreditnya adalah kas. Semoga contoh tersebut bisa Ananda pahami, dan untuk lebih lanjutnya Ananda bisa mempelajarinya dan bisa komen di bawah jika ada pertanyaan yang sekiranya tidak dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.